Halo, saya Talita Simatupang. Saya dari kelas 11.1. Pada video ini, saya akan memaparkan mengenai penjelasan materi bab 4 menjaga keutuhan NKRI kelas 11. Indonesia adalah negara yang terdiri dari beragam suku, agama, ras, dan budaya. Indonesia juga adalah negara kesatuan yang memiliki pemerintahan dan konstitusi yang berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Kita penting sekali untuk menjaga keutuhan NKRI. Dimulai dari hal-hal kecil, seperti dari dalam diri sendiri kita sebagai pelajar, yaitu dengan kita belajar sungguh-sungguh menuntut ilmu sungguh-sungguh untuk bisa memajukan masa depan bangsa. Dalam menjaga keutuhan NKRI, tentunya ada saja yang disebut sebagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap NKRI. Istilah ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertahanan keamanan negara Republik Indonesia. 4 poin ini dikenal dengan sebutan ATHG. Yang pertama, A untuk ancaman. Ancaman adalah segala sesuatu yang bersifat mengancam dan dapat bisa memicu kerugian terhadap pertahanan negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, T untuk tantangan. Tantangan adalah segala sesuatu yang memerlukan usaha secara khusus untuk mengatasi hal tersebut. Kemudian yang ketiga, yaitu H untuk hambatan. Hambatan adalah segala sesuatu yang menghambat atau menghalangi tujuan dan kepentingan nasional. Kemudian yang keempat, G untuk gangguan. Gangguan adalah suatu keadaan atau situasi yang mengacaukan ataupun mengganggu keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam mencapai cita-cita luhur bangsa, terdapat ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap ideologi Pancasila dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan tersebut diantaranya adalah yang pertama, ancaman terhadap keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan ideologi Pancasila. Terdapat beberapa ancaman terhadap ideologi Pancasila dan keutuhan NKRI, diantaranya adalah radikalisme dan ekstremisme. Radikalisme dan ekstremisme adalah suatu paham yang dimana dapat mengancam Pancasila karena mempengaruhi pemikiran masyarakat dan dapat merusak nilai-nilai Pancasila dan secara otomatis akan merusak keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian, selain dari radikalisme dan ekstremisme, terdapat intoleransi. Intoleransi terjadi akibat adanya perbedaan perspektif dari segi agama, suku, budaya, dan ras, sehingga menghambat penguatan ideologi Pancasila. Selain dari dua hal tersebut, terdapat juga yang disebut dengan korupsi dan kolusi. Praktik korupsi dan kolusi membuat hilangnya kepercayaan masyarakat karena diawali dengan sikap ketidakjujuran, ketidakadilan, dan sikap-sikap yang menyimpang lainnya. Kemudian, tantangan terhadap ideologi Pancasila dan keutuhan NKRI. Yang pertama adalah perbedaan pendapat. Tantangan dalam menjaga ideologi Pancasila dan menjaga keutuhan NKRI adalah adanya perbedaan pendapat yang sulit untuk dipersatukan. Kemudian, adanya unsur perkembangan zaman. Tantangan yang saat ini dihadapi adalah bagaimana agar nilai-nilai Pancasila tetap relevan dan sesuai dengan perkembangan zaman yang pesat. Kemudian yang ketiga, pendidikan dan kebudayaan. Bagaimana agar pendidikan dan kebudayaan bisa berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hambatan terhadap ideologi Pancasila dan keutuhan NKRI. Yang pertama, kurangnya pemahaman nilai-nilai Pancasila. Banyak orang yang mengetahui Pancasila hanya sebagai unsur teori belaka. Namun, minim sekali orang-orang atau bahkan orang Indonesia yang belum mengetahui dan belum bisa mengaktualisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kemudian yang kedua, yaitu adanya tindakan kejahatan dan
Setelah itu, adanya pengaruh dari ideologi-ideologi asing. Kemudian, gangguan terhadap ideologi Pancasila dan keutuhan NKRI. Pertama, diskriminasi. Adanya sikap membeda-bedakan merupakan gangguan terhadap NKRI karena dapat memicu ketidakharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian yang kedua, tindak kriminalitas. Tindak kriminalitas mengganggu keutuhan NKRI dan mengganggu ideologi Pancasila serta dapat merusak nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut yang menekan pada keamanan dan ketertiban suatu negara. Kemudian yang ketiga, ketidakadilan. Ketidakadilan dalam kehidupan sosial dan kehidupan bermasyarakat menjadi gangguan terhadap NKRI karena dapat memicu perpecahan antara individu ataupun perpecahan antara kelompok. Kemudian, ancaman juga memiliki klasifikasi. Yang pertama, berdasarkan jenisnya. Berdasarkan jenisnya, ancaman dapat berupa yang pertama, ancaman militer. Ancaman militer adalah suatu bentuk ancaman yang melibatkan senjata secara terorganisir yang secara tidak langsung dapat merusak kedaulatan negara. Contoh ancaman militer adalah adanya serangan dari udara ataupun serangan berupa menggunakan pesawat tempur ataupun rudal. Kemudian adanya invasi dari pasukan darat ataupun pasukan dari laut. Kemudian adanya penggunaan senjata-senjata nuklir. Kemudian ancaman non-militer atau near-militer. Ancaman non-militer merupakan ancaman yang berasal dari faktor-faktor seperti faktor ekonomi, faktor politik, dan faktor lingkungan ataupun faktor sosial. Ancaman non-militer lebih berbahaya karena wujudnya tidak selalu nyata, seperti ancaman yang berkaitan dengan ideologi. Kemudian, ancaman hibrida. Ancaman hibrida adalah penggabungan antara ancaman militer dengan ancaman non-militer yang mencakup suatu tindakan yang terkoordinasi dan terintegrasi serta dapat merusak kepentingan-kepentingan nasional. Kemudian, berdasarkan sumbernya, ancaman dapat terbagi menjadi dua, yaitu ancaman dari internal dan ancaman dari eksternal. Ancaman internal adalah ancaman yang berkaitan dengan hal-hal yang mengganggu ataupun hal-hal yang menghambat dari dalam negeri ataupun dari dalam wilayah. Contohnya, adanya terorisme domestik yang berasal dari kelompok teroris dalam negeri yang memiliki tujuan politik ataupun tujuan ideologi tertentu. Kemudian, ancaman eksternal. Ancaman eksternal adalah segala sesuatu yang dalam bentuk ancaman, tantangan, ataupun gangguan yang berasal dari luar negeri. Contohnya, adanya invasi militer yang berencana untuk menginvasi ataupun menyerang negara di dalam ataupun suatu negara dengan tujuan untuk merusak ideologi-ideologi yang sudah berlaku dalam negara tersebut. Berdasarkan sifatnya, ancaman terbagi menjadi dua, yaitu ancaman nyata dan ancaman yang belum nyata. Ancaman nyata adalah ancaman yang sering terjadi dan membahayakan kedaulatan negara. Salah satu contohnya adalah terorisme. Selain itu, ada juga separatisme, radikalisme, bencana alam, pelanggaran wilayah perbatasan, dan wabah penyakit. Kemudian, ancaman belum nyata. Ancaman belum nyata adalah ancaman yang tidak terlihat dan belum diketahui. Contohnya, bentuk ancaman yang masih belum prioritas berdasarkan analisis strategis. Kemudian, ancaman yang dapat berupa konflik terbuka ataupun perang konvensional. Kemudian, kemungkinan ancaman lainnya bisa terjadi berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya, ancaman, tantangan, gangguan, dan hambatan dapat berupa: pertama, agresi. Agresi adalah penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara lain terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dalam berbagai bentuk. Seperti invasi. Invasi ini adalah serangan oleh kekuatan bersenjata negara lain terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian ada juga bombardemen. Bombardemen merupakan penggunaan senjata lainnya yang dilakukan oleh angkatan bersenjata dari negara lain terhadap wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian ada juga yang disebut dengan blokade. Blokade adalah suatu bentuk ancaman ataupun suatu bentuk kegiatan yang dilakukan terhadap pelabuhan ataupun pantai ataupun wilayah udara negara Kesatuan Republik Indonesia oleh angkatan bersenjata negara lain.
Kemudian, peran serta warga negara dalam menjaga keutuhan NKRI dan menjaga keutuhan ideologi Pancasila. Yang pertama, yaitu menjaga keutuhan dalam keluarga, yang dapat dilakukan dengan cara menghormati dan menghargai antar anggota keluarga. Kemudian, mengajarkan nilai-nilai nasionalisme sejak dini. Kemudian, menjalin komunikasi yang baik dan harmonis antar anggota keluarga. Kemudian, menjaga keutuhan dalam sekolah, yang dapat dilakukan dengan cara mengikuti upacara bendera dengan hikmat dan bukan hanya sekedar seremonial belaka. Kemudian, menghargai dan menjalin hubungan baik antar warga di sekolah, karena tentunya warga di sekolah memiliki perbedaan-perbedaan dari berbagai aspek. Kemudian, menjaga lingkungan sekolah dan belajar dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, menjaga keutuhan dalam masyarakat, yang dapat dilakukan dengan saling menghormati antar sesama anggota masyarakat. Kemudian menjaga kebersihan di lingkungan masyarakat agar bisa mendapatkan situasi dan lingkungan yang nyaman. Kemudian menjaga keamanan dan ketertiban dalam berlingkungan masyarakat. Kemudian berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat. Kemudian menjaga keutuhan dalam berbangsa dan bernegara, yang dapat dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan mencintai produk-produk yang ada dalam negeri. Kemudian ada yang disebut dengan bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan. Yang pertama, bentuk negara. Secara umum, terdapat dua hal yang menjadi bentuk dari suatu negara. Di antaranya adalah kesatuan dan serikat. Yang pertama, kesatuan. Kesatuan adalah suatu negara yang tersusun tunggal, tidak ada negara lain di dalamnya. Kedaulatan sepenuhnya berada di tangan pusat. Dalam negara kesatuan, hanya ada satu kepala negara, satu undang-undang dasar, satu dewan menteri, dan satu parlemen. Indonesia adalah salah satu negara yang disebut sebagai negara kesatuan, sehingga negara Indonesia disebut sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini secara tegas dinyatakan pada pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyikan negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kemudian yang kedua yaitu bentuk negara serikat. Negara serikat adalah suatu negara yang terdiri dari beberapa negara bagian yang awalnya berdiri sendiri, tetapi kemudian menggabungkan diri dalam satu federasi dan membentuk pemerintahan federal. Jika dilihat dari sisi pelaksana dan pemilihannya, bentuk negara terbagi menjadi 3. Yang pertama, oligarki. Oligarki adalah bentuk pemerintahan yang berasal dari kelompok feodal dan lebih mengutamakan kelompok-kelompok feodal tersebut. Namun, sekarang bentuk negara oligarki ini sudah jarang digunakan dan bahkan sudah mulai ditinggalkan oleh negara-negara yang ada. Kemudian yang kedua yaitu monarki. Negara monarki atau disebut juga sebagai negara kerajaan adalah suatu bentuk negara yang urusan pemerintahannya hanya berpatok pada satu orang saja. Dalam hal ini, hak dalam pemerintahan negara dijalankan oleh satu orang yang ditunjuk tanpa ada rasa yang bisa mengganggu gugat. Kemudian yang ketiga yaitu demokrasi. Negara demokrasi adalah bentuk negara yang pemerintahannya sepenuhnya berada pada tangan rakyat, yang artinya kekuasaan tertinggi bukan pada pejabat namun pada rakyat. Demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kemudian bentuk pemerintahan. Di era sekarang terdapat dua hal yang menjadi bentuk pemerintahan. Yang pertama yaitu republik. Republik memiliki dua ciri pokok. Yang pertama yaitu corak ketatanegaraan suatu negara yang berbentuk pemerintahan republik demokratis. Dalam hal ini, kekuasaan negara tidak terpusat di satu tangan atau satu lembaga, tetapi tersebar di berbagai organ negara. Struktur kekuasaan suatu negara bersifat demokratis dan dapat dibangun berdasarkan suatu sistem pengorganisasian kekuasaan negara. Yang kedua, yaitu rakyat dilibatkan secara aktif dalam penyelenggara negara. Keterlibatan rakyat merupakan suatu keharusan karena aspirasi rakyat dapat disalurkan kepada penguasa.
Yang kedua yaitu monarki. Monarki atau sistem pemerintahan kerajaan memiliki ciri-ciri dalam bentuk pemerintahannya. Yang pertama yaitu monarki dalam penyelenggaraan negara dipimpin oleh satu orang penguasa, yaitu raja. Oleh sebab itu, monarki disebut sebagai sistem yang menggunakan tata kerajaan. Kemudian yang kedua, raja memegang kekuasaan serta terpusat dan bersifat mutlak karena dianggap sebagai wakil Tuhan. Kemudian yang ketiga, raja memperoleh hak dan bertahta karena kehendak Tuhan. Kemudian sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan terbagi menjadi yang pertama, sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem pemerintahan presidensial, kedudukan kepala negara dan kepala pemerintahan diorganisasi dalam satu kekuasaan seorang presiden. Sebagai kepala negara, presiden berhak menunjuk pembantu-pembantunya yang akan duduk memimpin departemennya masing-masing. Menteri negara sebagai pembantu presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Yang kedua, yaitu sistem pemerintahan parlementer. Dalam sistem pemerintahan parlementer, parlemen memegang kekuasaan dan peranan yang penting. Parlemen memiliki kewenangan untuk mengangkat Perdana Menteri dan dapat menjatuhkan pemerintah melalui mosi tidak percaya. Di dalam sistem ini, ada presiden dan Perdana Menteri. Presiden hanya sebagai simbol, sedangkan yang menjalankan tugas pemerintahan adalah Perdana Menteri. Kemudian, sikap warga negara terhadap pelaksanaan sistem pemerintahan Republik Indonesia. Sikap-sikap yang dapat diterapkan oleh warga Indonesia dalam pelaksanaan sistem pemerintahan Republik Indonesia adalah yang pertama, mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Kemudian, berpartisipasi dalam penyelenggaraan proses demokrasi. Kemudian, menyalurkan kritik, saran, dan masukan terhadap kebijakan yang tidak dapat dirasakan baik oleh masyarakat.